Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yadi Official TV. Kami sekarang sedang berada di salah satu kafe di Majakopo, Lebak, Banten. Sekarang saya sedang bersama sahabat saya. Kita sekarang mau sharing-sharing terkait dengan seputar pembuatan website. Beliau adalah salah satu penggiat internet, pembuatan website juga, dan penyewaan hosting dan domain. Bagaimana informasi selengkapnya terkait dengan acara ini? Simak terus sampai tuntas. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong nih, kita alhamdulillah ya bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya, Beb? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar lu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kita udah lama banget nggak ketemu. Iya. Nih kaku, Beb, jadinya. Kaku, ya? Nggak apa-apa. Kan kita udah ngopi. Iya. Ya. Tadi baru ngopi satu seruput. Mungkin nanti setelah beberapa seruput lagi mungkin bisa jadi rileks. Iya. Begini, Beb. Dari rekan-rekan kita ini kan banyak yang mempertanyakan terkait dengan masalah pembuatan website dan domain. Oke. Ente kan salah satu penggiat internet nih. Kira-kira bisa dijelaskan nggak sedikit terkait dengan pembuatan jasa website ini? Sebelum dijelaskan, mungkin boleh salam perkenalan dulu dengan sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Oke. Halo subscriber dan penonton Yadi Official YouTube channel. Perkenalkan, saya Habib Novel. Saya kebetulan owner dari republikmurah.com, yaitu jasa pembuatan website sekaligus hosting dan domain registration. Kebetulan saya awalnya itu memang suka dengan kegiatan-kegiatan internet ya. Lebih tepatnya itu orang yang suka penasaran, sering banget penasaran. Jadi makanya saya suka browsing semua hal yang berkaitan dan berada di internet sih, gitu. Nah, bagi teman-teman yang memang nanti berminat, bagaimana sih itu bisa dijelaskan nggak terkait dengan pembuatannya, jasanya gitu, Bib? Oke. Kalau untuk sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kalau untuk apa sih website itu dan apa itu hosting dan domain. Website itu pada dasarnya adalah sebuah sarana untuk identitas perusahaan. Biasanya entah itu perusahaan, entah itu online shop, tapi secara garis besar itu website ini adalah sebuah identitas di dunia online yang banyak dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang untuk kebutuhan promosinya. Jadi entah itu profilnya si pemilik website sendiri atau produk-produk yang diletakkan di websitenya. Lalu banyak hal yang bisa diinformasikan kepada halayak ramai untuk diperkenalkan oleh si pemilik website. Dan domain itu adalah brand, merek, merek istilahnya kayak google.com itu adalah termasuk nama domain. Nama domain ini adalah nama brand atau merek yang bisa kita daftarkan di dunia internet, yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang
satu orang di sini maksudnya adalah misalnya yadi.com atau misalnya republikmurah.com. Itu ketika kita sudah mendaftarkannya, itu otomatis pemiliknya hanya satu saja. Tidak bisa pemiliknya republikmurah.com ini punya si A, punya si B, punya si C. Enggak seperti itu, karena sudah didaftarkan oleh saya. Itu otomatis secara sistem di dunia internet itu sudah ada pemiliknya. Jadi ketika orang ingin memiliki republikmurah.com nama domain ini, akan tidak bisa karena sudah ada pemiliknya. Jadi akan biasanya kalau di istilah di internet itu harus menggunakan nama lain karena ini sudah punya orang lain biasanya. Dan kalau hosting itu adalah secara umumnya adalah tempat wadah file-file website. Website itu kan terbagi dari ada banyak ya unsurnya. Ada bahasa pemrograman, ada gambar, ada audio, ada macam-macam lah di dalamnya. Nah, dari bundle itu dibundel dalam satu bundle ini yang sudah menjadi website itu biasanya diletakkan ke server namanya, ke server yang kita beri nama hosting. Nah, hosting ini yang kita kenal sebagai tempat wadah meletakkan website kita di dunia internet. Seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang kira-kira mau untuk membuat website ini, itu seperti apa? Apa persyaratan yang kira-kira harus dipenuhi? Oke. Kalau untuk persyaratannya yang paling penting itu adalah yang pertama adalah konsep. Konsep kedepannya sebelum dia ingin membuat sebuah website biasanya harus dipersiapkan itu adalah konsepnya. Misalnya ada teman saya mau bikin website, itu saya biasanya memintanya untuk apakah konsepnya sudah ada gitu. Biasanya konsepnya itu berbeda-beda masing-masing orang. Kayak misalnya dia ingin membuat sebuah website company profile. Nah, konsepnya itu mau dibuat seperti apa dari segi brandnya, apakah konsepnya itu hanya memperkenalkan perusahaannya saja dia dengan dengan profil-profil pemilik perusahaannya, atau memang ada fasilitas-fasilitas lain di dalamnya, entah itu ada transaksi seperti itu, seperti e-commerce kan itu biasanya ada fasilitas transaksi ya, seperti itu. Nah, itu konsep-konsep itu perlu dipikirkan terlebih dahulu tuh sebelum ingin membuat website. Selain itu ya mungkin biaya itu sudah pasti, karena masing-masing website itu banyak macamnya ya. Ada company profile, website jenisnya company profile, ada website e-commerce, ada website forum, ada website social network istilahnya. Kalau misalnya yang kita biasa pakai itu misalnya di Facebook, itu termasuk website jenis social network. Nah, jadi berinteraksi dengan teman-teman itu jenis websitenya itu adalah social network. Dan kalau misalnya YouTube itu konsep video YouTube itu adalah lebih ke video streaming atau video yang berbentuk website dengan konten video ya. Itu saya lupa, lebih banyak yang bilang itu video streaming ada, atau video-video website video lah yang berisi video. Mungkin semacam kayak YouTube kali ya? Ya, YouTube itu termasuk bisa dibilang website streaming, website video streaming. Nah, itu. Kemudian Beb, itu kan terkait dengan pembuatan website ya. Iya. Nah, sekarang kita akan bahas masalah penyewaan hosting dan domain ya. Itu bagaimana, bisa dijelaskan Beb?
Kalau untuk hosting dan domain sendiri biasanya itu umumnya terdiri dari banyak paketnya. Ketika kita sebagai misalnya bagi teman-teman yang baru ingin membuat website, biasanya untuk penyewaan hosting itu bisa dipilih ada macam-macam paket nih, paket A, paket B, paket C, entah itu namanya apa, bisa terkadang masing-masing provider itu memberi namanya berbeda-beda dengan fasilitas yang berbeda-beda pula. Kayak misalnya untuk hosting itu disediakan hanya 200 mega atau 1 giga, itu biasanya harganya pun berbeda-beda. Dari sisi fasilitas space-nya. Space itu ibaratnya hosting itu kan ibaratnya sebuah komputer yang kita sewakan kepada orang lain untuk diletakkan berbagai macam file. Jadi kita di jasa penyewaan hosting ini kita memilah-milah mau disewa berapa space hard disknya nih gitu. Misalnya kalau di dalam istilah komputer ya, di PC itu space hard disknya misalnya mau 100 mega nih, saya kasih, itu harganya misalnya 100.000 per bulan gitu. Atau misalnya lebih besar lagi itu semakin mahal biasanya gitu. Nah, kalau domain itu biasanya diregistrasi, ada sistemnya. Kalau di website saya itu ada sistemnya, bisa dipilih di menu server di bagian atas. Itu teman-teman bisa register domain apa yang sekiranya belum pernah diambil orang atau belum dimiliki sama orang lain. Itu bisa dicek, misalnya 123.com. Ketika di search itu nanti akan keluar tuh bahwa ini domain ini sudah milik orang, berarti tidak bisa disewa gitu. Tapi ketika ada keterangannya bahwa oh ini bisa nih, valid nih, bisa disewa, itu nanti akan ketika diklik akan menuju ke metode pembayaran untuk disewa, biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita ke acara inti nih. Oke, siap. Jadi membahas masalah YouTuber. Oh, siap. Ente kan nih jadi YouTuber juga nih, sama kayak Ane nih ya. Kita sama-sama YouTuber nih. Jadi itu bisa dijelaskan bagaimana awal mula ente jadi YouTuber nih. Oke. Sebenarnya kalau YouTuber sendiri, kalau brand image sebagai YouTuber sih kayaknya belum sampai ke situ sih ya. Tapi kebetulan saya memang senang berbagi informasi yang bermanfaat buat teman-teman, baik itu yang kenal atau enggak, atau keluarga, atau yang memang semua orang lah. Karena di dunia internet itu kan kita secara positif vibe-nya itu kita berbagi informasi ya, supaya bisa bermanfaat. Apa sih yang kita inginkan di dalam hidup ini sih? Waduh, ya jadi ini nih, jadi baper nih. Kalau kita sudah bisa sharing kan, kita ada inian sendiri ya, kepuasan sendiri ya. Nah, dari situ saya awalnya mencoba mendaftarkan akun saya di YouTube. Daftarkan sebenarnya dulu sih nggak sengaja ya. Saya udah punya akun YouTube itu udah lama, cuman saya bingung membuat videonya itu video apa ya. Akhirnya tercetuslah membagi informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, setelah bersekian lama ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang. Wah, jadi tambah semangat lagi gitu. Nah, ini nama YouTube-nya Anda sendiri apa sih? Republik Murah. Presiden Republik Murah. YouTube channel. Kira-kira sejak pembuatan channel YouTube Republik Murah ini, apa sih yang selama ini yang menjadi kendala gitu? Kendala sih satu, waktu, kedua kreativitas ya. Wah, kreativitas itu penting juga ternyata dalam pembuatan konten ya. Lalu waktu, kreativitas, mood. Kadang-kadang tuh kita moodnya, kadang-kadang kita mau bikin konten A, kita harus bisa ngelawan mood sendiri nih, lagi males.
Tapi ternyata wah gue harus bikin konten nih, harus bikin konten yang kayak gitu-gitu tuh biasanya saya pernah sharing-sharing ke temen juga, ternyata masalah utamanya tuh selain waktu, selain ide kreatif, mood biasanya tuh itu yang paling paling susah untuk diterobos tuh, untuk supaya kita tetap semangat dan selalu bisa berkreasi itu sih. Tapi kira-kira apa nih yang menjadi tips biar menjadi YouTuber ini tetap semangat dan bisa memberikan inspirasi ataupun motivasi kepada teman-teman yang ada di luar sana? Oh, biar semangat ya. Biar semangat terus menjadi YouTuber seperti saya. Oh, seperti saya sama kita. Sebenarnya saran dan ini sebenarnya kalau tips dan saran sih mungkin semua orang udah pada udah pada penuhnya memiliki tips-tips sendiri dan punya inian sendiri ya, perspektif sendiri dan mempunyai jati diri sendiri. Kalau saya sebagai penggiat YouTube juga mungkin tipsnya itu supaya tetap semangat adalah kita harus di mindset kita tuh harus berpikir kreatif dan di otak nih harus ada tulisan nih duit cair di dalam sih udah wah ini kapan duit cair itu mungkin jadi salah satu motivasi ya. Nah. Lalu begini Beb, untuk pertanyaan berikutnya bagaimana sih terkait dengan masalah pembuatan YouTuber ini biar teman-teman yang ada di luar sana yang memang berminat untuk menjadi YouTuber tuh bisa dengan mudah. Nah itu bisa dijelaskan sedikit biar mereka yang melihat video ini juga bisa paham gitu. Oke, ininya ya secara teknisnya. Secara teknisnya. Kalau bagi teman-teman yang yang baru memiliki akun YouTube dan ingin menghasilkan video dari YouTube YouTube-nya sendiri, itu yang pernah saya alami ya saya jalani itu ada baiknya didapatkan dulu 1000 subscriber. Itu memang butuh proses tapi memang worth it lah. Dari 1000 subscriber ini sudah tercapai, lalu 4000 jam tayang itu sudah tercapai, maka sebaiknya didaftarkan email akun YouTube itu di Google AdSense. Nah itu nanti alamatnya itu ada di deskripsi ya, ditulis ya, atau di bawah sini nih nanti ada. Itu bisa dibuka google.com/AdSense. Itu nanti silakan daftar di situ. Selebihnya ikuti petunjuk yang ada sesuai anjuran dari Google AdSense-nya. Nanti dari situ kalian akan bisa memonetize akun YouTube kalian. Jadi bisa menghasilkan juga dan bisa bermanfaat. Tapi jangan lupa ketika sudah bisa menghasilkan dengan ide-ide kreatif kalian, jangan lupa untuk saling berbagi aja sih agar bisa bermanfaat sama orang banyak. Kemudian Bib, dari sekian banyak konten yang ente buat nih, kira-kira nih mayoritas tuh konten apa aja sih yang menjadi minat gitu? Kalau dari analitik yang di sistem yang saya pelajari ya, khususnya di akun YouTube saya itu biasanya konten-konten yang berbau hiburan. Satu hiburan, kedua mungkin informasi-informasi yang mendidik, yang mungkin pembelajaran lah, tutorial. Kebetulan saya juga memberikan video-video tutorial di konten YouTube saya. Tujuannya ya tidak bukan untuk berbagi juga sih ke sesama yang saya paham ya, yang saya tahu, saya bagi informasi tersebut menjadi video tutorial sehingga orang yang menontonnya bisa mendapat ilmu juga.
yang bermanfaat sih gitu kalau saya sih. Terus Menurut dari saya. sekian banyak konten itu, sekarang nih udah berapa lama menjadi YouTuber? Kebetulan saya YouTube itu dari kalau nggak salah dari 2009-an ya kalau nggak salah ya. 2009. Cuman saya juga bingung, belum bisa saat ini saya belum bisa sampai penghasilan saya sampai sebanyak YouTuber yang Udah berapa kali gajian tuh kira-kira? saya kalau nggak salah tuh sudah 4 kali apa 5 kali nih. Alhamdulillah. Yang terakhir berapa? Yang terakhir itu sebutin ya boleh. Satu, Biar buat ini juga semangat juga nih buat kemarin melihat. itu saya baru 1,8 1,8 itu alhamdulillah sih bisa buat beli susu, beli pampers. Buat jajan ngopi-ngopi gitu. Oke, kita kembali ke masalah penyewaan dan pembuatan website. Bagi masyarakat yang ingin minat untuk pembuatan website dan penyewaan hosting dan domain, itu bisa dihubungi di mana atau bagaimana caranya? Oke. Kalau ingin ada beberapa teman-teman yang ingin membuat website atau menyewa hosting dan domain, itu bisa membuka website saya. Alamatnya adalah republikmurah.com, atau di website saya yang satu lagi itu ruanghosting.com. Ada di sini. Siap. Oh, iya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau memang mau atau minat untuk pembuatan website dan penyewaan hosting dan domain, silakan menghubungi sahabat saya untuk pembuatan website sendiri. Nah, Siap. itu di Republik Murah. Terima kasih atas semua waktunya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan. Terima kasih juga. Ya. Kita bisa sharing-sharing juga Siap, di sini. Siap. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan topik kita kali ini bisa memberikan satu inspirasi, bisa memberikan manfaat dan juga edukasi buat teman-teman yang melihat video ini. Silahkan jika memang jika memang ingin berminat untuk membuat website, silakan bisa menghubungi saudara Habib Nopel di Republik Murah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.